Selamat pagi pemirsa. Pemecatan Patrick Kluivert dari kursi pelatih tim nasional Indonesia sudah sejak lama diprediksi akan terjadi saat Indonesia gagal melaju ke Piala Dunia 2026. Maka keputusan itu bukan sesuatu yang mengagetkan. Pemecatan pelatih karena gagal memenuhi ekspektasi pecinta sepak bola adalah hal lumrah. Ia adalah bentuk pertanggungjawaban. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Jumat 17 Oktober 2025 dengan tema Mimpi Piala Dunia Tetap Menyala bersama saya Leonard Samosir, dan Anda juga bisa menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat Bang? Sehat dan tetap bermimpi. Sehat dan tetap bermimpi. Pertanyaan besarnya Bang, mimpi Piala Dunia tetap menyala, judul editorial. Pertanyaannya kan begini Bang, mimpi itu kan sesuatu yang sebenarnya tidak nyata terjadi. Kita kalau tidur sempat mengingat mimpi, ketika kita bangun itu tidak nyata. Artinya apakah kemudian keinginan Indonesia untuk masuk Piala Dunia itu memang hanya akan berbentuk mimpi, apalagi setelah Kluivert akhirnya dipecat, atau seperti apa? Itu jangan pula hanya dilimpahkan kepada kepelatihan ya, tim pelatih gitu. Ya pengurus juga harus memperlihatkan bentuk tanggung jawab. Ya mundur juga lah. Mundur atau dimundurkan? Ya harus mundur lah. itu kan kata kita yang emosional Bang. Kan sering dikatakan orang Indonesia suka sekali sepak bola, tapi dari sekian ratus juta yang suka sepak bola, yang benar-benar menendang bola itu sangat sedikit, tapi komentar mereka luar biasa hebat. Apakah itu kemudian menjadi masalah juga? Kita akan bahas Bang Gauden sampai misalnya nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 17 Oktober 2025, Mimpi Piala Dunia Tetap Menyala. Pemecatan Patrick Kluivert dari kursi pelatih tim nasional Indonesia sudah sejak lama diprediksi akan terjadi saat Indonesia gagal melaju ke Piala Dunia 2026. Maka keputusan itu bukan sesuatu yang mengagetkan. Pemecatan pelatih karena gagal memenuhi ekspektasi pecinta sepak bola ialah hal lumrah. Ia bentuk pertanggungjawaban. Lolos atau tidaknya Indonesia ke babak berikutnya memang menjadi tolak ukur yang sangat kasat mata. Federasi, penonton, pengamat dan media semua punya ekspektasi. Maka ketika hasilnya tidak sesuai, orang akan mencari sosok yang paling bertanggung jawab, dan itu jelas pelatih. Namun kegagalan ke panggung dunia yang diikuti pemecatan pelatih itu tak perlu membuat publik bola kehilangan arah. Apalagi sampai membunuh mimpi besar yang selama ini belum bangsa ini capai, yakni tampil di Piala Dunia. Lolos ke Piala Dunia FIFA memang bukan jalan yang mudah. Mimpi itu mesti diikhtiarkan secara berliku, mendaki kadang-kadang naik turun. Pendek kata, tidak ada yang instan untuk menjejakkan kaki di Piala Dunia. Ia perlu proses panjang dengan tingkat kesabaran dan konsistensi sangat tinggi. Berlaga di Piala Dunia bukan sulap, tidak cukup dengan mengumpulkan pemain naturalisasi dan diaspora sebanyak-banyaknya, serta menunjuk pelatih tenar lalu berharap keajaiban terjadi. Sepak bola tak sesederhana itu. Butuh proses panjang dan konsisten, butuh fondasi yang kuat, sistem yang tertata, dan visi yang dijalankan secara sabar, bukan tergesa-gesa.
Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mestinya sadar akan hal ini. Kita perlu berkaca ke Jepang. Negara samurai biru itu tidak membangun tim nasional secara kompetitif dalam satu malam. Mereka berinvestasi di pembinaan usia muda sejak puluhan tahun lalu. Mereka membangun liga domestik yang sehat, juga membiasakan pemainnya dengan kompetisi yang ketat dan profesional. Mereka mendidik pelatih, membangun infrastruktur, dan yang paling penting, sabar tanpa bermental instan. Dalam prosesnya, Jepang juga berkali-kali kalah dan terjungkal. Tapi begitu jalan itu terbuka, tak ada yang bisa membendungnya. Sejak pertama kali masuk putaran final dunia tahun 1998, Jepang tak pernah absen masuk Piala Dunia sampai dengan Piala Dunia 2026 nanti. Negeri matahari terbit itu sangat paham akan pentingnya proses. Mereka sabar menyemai tunas-tunas muda secara berkesinambungan, lalu memanennya saat betul-betul sudah matang. Di titik ini, penting untuk kita ingatkan PSSI agar lebih memusatkan perhatian pada pembinaan pemain sejak dini. Jalan pintas memang kerap memberi hasil cepat, tapi setelah itu cepat hilang pula. Maka, sepak bola Indonesia harus dibangun dari akar yang kuat. Para pemain dan calon pemain mesti dibina, diberi panggung, dan dikembangkan secara sistematis. Itu akan membentuk mental yang lebih kuat, alih-alih membiasakan generasi sepak bola kita tumbuh dalam pola pikir instan. Harus ada keyakinan bahwa dengan pembinaan yang tepat, anak-anak Indonesia bisa bersaing di level dunia. Keinginan Presiden Prabowo agar lahir para atlet-atlet hebat yang kompetitif di level dunia dari rahim pembinaan olahraga di negeri ini merupakan visi mulia yang mestinya jadi acuan bagi semua pemangku kepentingan. Antusiasme masyarakat, bakat-bakat muda, dan semangat nasionalisme yang kuat menjadi modal awal yang luar biasa untuk meraih mimpi menuju Piala Dunia. Namun, semua itu tidak akan cukup kalau tidak dibarengi dengan sistem yang mendukung dan kontinuitas dalam pembinaan. Bangsa ini harus mulai melihat sepak bola sebagai proyek jangka panjang, bukan hanya soal menang hari ini atau besok. Karena mimpi tampil di Piala Dunia bukan sekadar impian romantis. Tempuh jalan panjang dengan komitmen tangguh, sungguh-sungguh, dan tidak terus-menerus terjebak dalam pola pikir instan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Bang Godens tanggapan dari pemirsa Metro TV. Kali ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Godensius. Selamat pagi Pak Ondo. Pak Ondo masih berharap atau bermimpi Piala Dunia kita bisa lolos, atau ya sudahlah lupakan saja? Bagaimana Pak? Ya kalau 2026 udah pasti gagal ya. Tapi saya masih berharap dan yakin 2030 kita bisa masuk. Dengan catatan, dengan syarat-syarat tertentu.
bahwa jangan salah pilih pelatih lagi. Kalau salah pilih pelatih, jangan pelatihnya saja yang dipecat. Yang milih itu siapa? Itu harus bertanggung jawab. Jangan enak aja dia menyalahkan pelatih sendiri. Kan ente yang milih itu. Kita nggak yakin, tapi lu yakin gitu loh kan. Kemudian yang naturalisasi, nggak usah lagi diburu-buru lah. Yang sudah ada aja itu dibina dan plus dengan pemain nasional sendiri. Jadi kita jangan terlalu berharap ke naturalisasi melulu gitu. Nanti untuk penyesuaian diri dengan negara kita sendiri susah. Jangan ada lagi yang egois, ingin menggolkan sendiri, harus ada kerjasama. Nah di sini urusan mental yang harus dilatih. Jangan ada lagi yang fisiknya lemah, main 45 menit udah meper gitu ya. Jangan ada lagi kesalahpahaman di ruang tunggu atau di ruang ganti. Saat ini Prabowo lagi galak-galaknya nih sekolah rakyat, Bung Leo. Coba saya sarankan ini Pak Prabowo bikin sekolah rakyat khusus olahraga, terutama bola untuk pria dan wanita. Dan di semua provinsi harus ada. Nanti tiap tahun diadakan kompetisi. Saya yakin tahun 2030 di antara mereka itu ada yang bisa menjadi mewakili kita untuk bisa masuk Piala Dunia. Hadirkan lapangan bola di setiap kabupaten kota. Jangan lapangan bola jadi ruko. Sekarang ini kan yang terjadi begitu. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo untuk pendapat Anda dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Konkret yang disampaikan Pak Ondo. Tapi masalahnya Bang begini, dari semua yang diusulkan, itu kan makan waktu. Sementara kalau kita melihat PSSI sebagai induk dari olahraga yang sangat disukai oleh masyarakat Indonesia, melihat bahwa ini sangat populer, sehingga ada juga manfaat-manfaat lain selain manfaat kesehatan atau olahraga. Bagaimana Bang? Ya memang di dalam kepengurusan itu dari sejarahnya dekat sekali dengan politik ya, dan selalu dijadikan alat politik oleh pengurusnya. Mudah-mudahan kali ini tidak ya, walaupun aroma itu selalu tercium. Saya setuju dengan Pak Ondo, bukan hanya pelatihnya aja, yang memilih pelatih itu juga harus bertanggung jawab dan harus mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban. Nah, ada poin yang menarik yang dikatakan Pak Ondo, bagaimana kita melatih tidak hanya berharap kepada naturalisasi, tetapi sistem. Itulah yang dilakukan Uzbekistan sejak 2023 itu. Uzbek itu menjadikan sepak bola bagian dari kurikulum sekolah. Mungkin itu yang bisa ditiru oleh Indonesia, bagaimana olahraga atau sepak bola itu menjadi bagian dari kurikulum. Kemudian diadakan pembinaan dan kepelatihan bila perlu. Pelatih-pelatih di sekolah itu juga dilatih oleh federasi, sehingga ada kompetisi antar sekolah seperti di Uzbekistan, sekitar 10.000 sekolah itu dilibatkan di dalam kompetisi itu, dan nyatanya sudah terlihat gitu, bisa lolos ke Piala Dunia. Atau seperti yang dilakukan oleh Jepang. Jepang itu tidak terburu-buru, tetapi mereka membangun sistem, bahkan sampai teknologi pun digunakan di dalam kepelatihan sepak bola, dan hasilnya Jepang itu selalu ikut di dalam Piala Dunia. Indonesia ingin buru-buru, hanya mau instan saja, mengindonesiakan orang-orang yang ada di luar negeri. Mereka dipercaya, orang-orang di dalam negeri tidak pernah ditata bagaimana kompetisi lokalnya, sekolah-sekolahnya tidak pernah diperhatikan. Yang diperhatikan itu mengeluarkan uang banyak, merekrut orang luar menjadi pemain sepak bola Indonesia, dan hasilnya ya gigit jari gitu. Pelatih yang disalahkan. Nah pertanyaannya itu Bang, kan ini masyarakat menilai bahwa pelatih harus bertanggung jawab. Akhirnya bentuk pertanggungjawabannya dimundurkan sebelum kontrak berakhir. Tapi kalau bicara siapa yang menunjuk pelatih harus bertanggung jawab juga, memangnya ketua umum PSSI bisa dimundurkan begitu Bang? Kan ini kan sesuatu yang kalau tidak salah kan menyalahi sportivitas atau bagaimana Bang? Ya biasanya yang mengundurkan diri, yang bisa meminta mengundurkan diri itu kan Menpora ya. Meminta Erik untuk mundur. Dirangkap orang yang sama. Mungkin ini yang perlu dipikirkan ke depan, supaya kepelatihan sepak bola, pembinaan sepak bola, hubungan dengan pemerintah itu lebih bagus lagi gitu. Pertanyaannya Bang, kalaupun orang diganti, tapi kan kita tetap mau masuk Piala Dunia, kita tetap mau tim kita baik. Sekarang sudah ada tim naturalisasi, itu kan tidak murah juga pasti mendatangkannya. Siapa yang kemudian bisa memperbaiki keadaan ini? Apakah tadi usulan Pak Ondo, sekolah rakyat itu dibuatlah beberapa itu khusus olahraga, lebih khusus lagi sepak bola.
harus presiden, Bang, atau bagaimana? Ya, saya kira Erick Thohir selaku Menpora punya program untuk itu ya. Dan Erick Thohir selaku Ketua PSSI mestinya juga punya mimpi yang sama gitu. Bagaimana membangun kompetisi lokal itu sebagai basis rekrutmen pemain nasional, bukan mencari orang luar negeri gitu. Itu sih bisa ya untuk jangka pendek gitu. Ini kan sudah terjadi. Mestinya ke depan dengan pemain naturalisasi ini disertai dengan kompetisi lokal yang ketat, kita yakin kok 2030 itu bukan sebuah mimpi lagi. Sekarang ini memang masih mimpi kita untuk Piala Dunia. Gitu. Bagaimana mimpi itu direalisasikan, kita sangat berharap kepada Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI dan juga Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Walaupun mungkin di situ ada konflik nanti ya. Bang, pertanyaannya mah begini, ini kan kita sekarang bicara di 2025, 17 Oktober, Bang. 2030 itu kan tinggal ya 5 tahun atau 4 tahun kurang, 5 tahun kurang. Waktunya tidak banyak. Memang masih bisa, Bang, kita membuat perubahan signifikan dalam waktu singkat kalau hanya pelatihnya saja yang berganti. Saat ini kan itu yang terjadi. Ya, Erick Thohir punya kemampuan itu, juga punya pengalaman di dalam sepak bola. Dia punya pernah memiliki, bahkan masih memiliki sejumlah klub di luar negeri gitu. Tentu pada titik itu, pada perspektif itu, kita punya harapan dengan Erick Thohir. Mudah-mudahan bagaimana kita secara singkat membawa naturalisasi untuk menjadi pemain Indonesia. Harapan untuk 2030 itu bukan suatu yang kosong juga gitu. Dengan catatan kita tetap menuntut bagaimana pembinaan sepak bola di dalam negeri itu ditingkatkan, dan itu kewajiban federasi. Dan jangan lupa juga bagaimana teknologi itu dimasukkan di dalam sistem persepak bolaan Indonesia. Ada yang mengusulkan beberapa nama, Bang. Ini kalau kita bicara yang teknis ya, pengganti Kluivert. Ada yang mengusulkan asistennya, ada yang mengusulkan beberapa nama yang lain. Itu nanti sebaiknya dilakukan dengan terbuka, karena kan beberapa orang mengatakan kemarin waktu dari awal tuh dipilih kenapa sih Kluivert, atau memang bisa dilakukan lagi seperti ini dengan alasan supaya lebih cepat terpilih pelatih baru supaya 2030 kita masuk Piala Dunia. Tapi kita harus jeda dahulu, pemirsa, tetap bersama kami Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, cara yang atau kemungkinan yang paling bisa dilakukan dalam waktu dekat untuk tetap menumbuhkan harapan bahwa kita bisa masuk Piala Dunia, tapi realistis juga, Bang, karena beberapa orang mengatakan ganti, tapi kalau diganti pun nanti yang gantikan siapa? Apakah lebih baik? Bagaimana, Bang? Ya, tentu ada tujuan jangka pendek. Jangka pendek itu bagaimana kita di Piala Asia 2027 itu bisa menjadi juara gitu kan. Karena itu tugas sekarang ini mencari pelatih. Siapa pelatihnya, ya biarkanlah federasi itu memutuskan siapa yang pantas menjadi pelatih. Apakah pelatih di dalam negeri atau luar negeri, silakan dipilih. Tetapi kalau di dalam negeri tentu jauh lebih bagus ya, membanggakan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, lagi-lagi kita katakan bagaimana kompetisi mulai dari usia dini sampai tingkat klub-klub itu dijalankan dan berjalan secara teratur. Sekarang sudah berjalan secara teratur dan mestinya akan menghasilkan sesuatu yang lebih bagus. Nah, kesulitan Patrick Kluivert selama ini kan waktu untuk menyusun tim itu sangat pendek ya. Dia hanya berada di Indonesia sekitar 281 hari ya. 9 bulan 11 hari dia menjadi pelatih, dan waktu yang dia miliki itu sangat pendek. Sementara sebagian besar pemain itu kan berada di luar negeri. Mainnya juga di luar. Terpencar-pencar ya. Untuk mengumpulkan mereka berada di Indonesia dan menyusun tim yang solid itu sangat pendek ya. Karena itu orang selalu berbicara sekarang
kenapa bukan Sintayong aja ya? Oh, tapi kan katanya Sintayong juga punya isu Bang soal komunikasi katanya. Ya soal komunikasi itu isu itu sama saja gitu, siapapun pelatihnya. Tapi yang paling penting itu pelatih itu punya waktu yang cukup untuk menyusun timnya. Itu yang kesulitan yang dimiliki oleh Patrick Kluivert. Tetapi dia selain itu tentu melihat rekam jejak. Rekam jejak kepelatihan Kluivert ini tidak ada gitu ya. Oh. Tetapi tiba-tiba kok di Indonesia dipercaya, ini kan pertanyaan besar ya. Iya. Ketika dia gagal, orang mengatakan ya memang pantas gagal, tidak punya rekam jejak kepelatihan yang bagus. Tapi gitu. kan waktu jadi pemain sempat punya nama yang lumayan keren itu Bang. Menjadi pemain bagus, menjadi pelatih untuk tim muda bagus, untuk tim nasional itu belum punya gitu. Itu hal-hal yang berbeda begitu ya. Belum tentu sama begitu ya. Karena itu untuk pelatih yang akan datang itu carilah pelatih yang mumpuni. Bila perlu pelatih-pelatih di Eropa yang bagus-bagus itu dibawa ke sini, bukan pemain yang dibawa gitu. Bang, tapi kembali lagi kalau pemain naturalisasinya masih kebanyakan di luar Indonesia, kan waktu mereka berkumpul juga jadi sangat sedikit Bang untuk bertanding sebagai timnas. Ya disitulah kelihayan pelatih. Hampir semua pelatih tim nasional di negara manapun memiliki kesulitan yang sama gitu. Tetapi mereka mampu gitu kan, dengan materi pemain yang bagus gitu. Baik. Apakah sekarang materi pemainnya bagus? Ya jangan-jangan pemain lokal lebih bagus. Ya. Baik, kita harap nanti setelah kita bicara ini Bang, kita menemukan jawaban-jawaban yang jelas bahwa kemudian masuk ke Piala Dunia bukan hanya mimpi, tapi menjadi kenyataan. Begitu ya Bang? Ya jangan merawat mimpi gitu. Jadikan itu sebagai realisasi. Baik, terima kasih Bang Ladeo sudah di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pagi. Pemirsa, semua itu tidak akan cukup kalau tidak dibarengi dengan sistem yang mendukung dan kontinu dalam membina. Bangsa ini harus mulai melihat sepak bola sebagai proyek jangka panjang, bukan hanya soal menang hari ini atau besok. Karena mimpi tampil di Piala Dunia bukan sekedar impian romantis. Tempuh jalan panjang, komitmen sungguh-sungguh, dan tidak terus-menerus terjebak dalam pola pikir instan. Saya Leonard Samusi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.